Halo semuanya, kalian pernah nggak sih ngerasa uang di dompet atau di saldo rekening itu kayak nggak pernah cukup? Padahal kalau dihitung-hitung sebenarnya masih aman-aman aja. Atau setiap kali kalian ngelihat orang lain beli barang baru, jalan-jalan, atau update pencapaian mereka di media sosial, kalian langsung mikir kayak, kok hidup gue gini-gini aja ya? Nah, itu bisa jadi tanda kalian lagi ngalamin yang namanya money dysmorphia. Ini tuh semacam perasaan insecure soal keuangan pribadi. Walaupun kondisi kalian nggak seburuk yang kalian pikirin, di otak tuh tetap kayak ngerasa kurang terus. Dan kalau nggak diatasi, efeknya bisa nyeret kalian ke arah yang nggak sehat. Stres, overthinking, bahkan bisa bikin kalian ngambil keputusan keuangan yang terburu-buru hanya demi kelihatan setara sama orang lain. Makanya di episode kali ini kita bakal kupas gimana sih caranya mengubah rasa insecure ini menjadi motivasi, biar bukan cuma pikiran yang lebih tenang, tapi juga langkah keuangan jadi lebih terarah. Oke, kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu sadari dan validasi perasaan kalian. Kadang yang bikin rasa insecure soal uang makin parah itu justru karena kita nggak ngasih ruang untuk perasaan itu muncul. Kita buru-buru ngejudge diri sendiri kayak, gue lebay nih. Atau, harusnya gue nggak boleh mikir kayak gini. Padahal kalau dipikir-pikir, wajar banget kok. Apalagi di zaman sekarang, kita hidup di era yang serba kelihatan. Gaji orang, barang yang dia beli, liburannya kemana aja, semua bisa terpampang di layar handphone kita setiap hari. Jadi kalau kalian ngerasa nggak cukup atau kalah, itu bukan berarti kalian lemah. Itu artinya kalian manusia biasa yang bisa kepikiran soal itu. Nah, sekarang langkah awalnya adalah duduk dulu sebentar, tarik napas, dan tanya sama diri sendiri. Ini perasaan datangnya dari mana ya? Bisa jadi karena kalian terlalu sering scroll-scroll media sosial, ngeliatin orang pamer saldo. Bisa juga karena dibandingin sama keluarga, sama sepupu yang karirnya kelihatan lebih maju. Atau bahkan karena kalian lagi di fase hidup yang banyak pengeluaran, tapi nggak ada pemasukan tambahan. Nah, dengan tahu pemicunya, kalian bisa lebih jernih menilai situasi. Karena kalau nggak tahu sumbernya kan pikiran kita gampang kemana-mana ya. Dan ujung-ujungnya malah merasa memang gagal, padahal belum tentu. Lalu langkah yang kedua adalah cek data, bukan cuma rasa. Banyak orang ngerasa nggak cukup itu bukan karena dompetnya beneran kosong, tapi karena nggak pernah benar-benar ngecek. Uang itu kan gampang banget ngilang kalau kita cuman inget-inget di kepala. Rasanya gaji cepat habis, tapi pas ditanya detailnya habis buat apa aja, kita bengong aja gitu. Nah, disinilah data jadi senjata. Coba mulai catat semua pemasukan dan pengeluaran kalian, sekecil apapun itu. Bisa di buku catatan, bisa juga di aplikasi keuangan gratisan, bisa juga di notes aplikasi catatan di handphone yang gratis, yang udah bawaan. Begitu semua ini kelihatan nanti di depan mata, mungkin kalian bakal kaget sendiri. Bukan cuma karena tahu berapa yang keluar, tapi juga karena kalian jadi bisa ngukur kemampuan diri dengan lebih realistis. Misalnya, katakanlah ternyata kalian masih bisa sisihin 5-10% dari pemasukan untuk tabungan. Atau malah justru sebaliknya, ternyata selama ini bocornya di pengeluaran yang nggak disadari, kayak jajan-jajan online, jajan-jajan kopi, walaupun kecil-kecil tapi rutin, sering. Kenapa ini penting? Karena ketika insecure itu datang, kalian punya pegangan, yaitu data yang konkret. Jadi, alih-alih terjebak di pikiran, gue miskin banget nih. Kalian bisa lihat faktanya. Oke, ternyata memang lagi tipis, tapi ada cara untuk mengatasinya. Aku bisa potong jajan kopi minggu ini, atau ambil pekerjaan tambahan. Data itu bikin kita bergerak dengan rencana, bukan panik dengan perasaan. Next lagi, step yang ketiga, stop konsumsi konten yang bikin FOMO. Kadang kita nggak sadar rasa insecure soal uang itu bukan datang dari kondisi asli di rekening atau di dompet, melainkan dari apa yang kita lihat setiap hari. Kita scroll Instagram atau TikTok berjam-jam, ketemu orang yang baru beli mobil, ada yang posting liburan ke Jepang, ke Eropa, atau yang tiba-tiba flexing saldo ratusan juta.
Lama-lama di otak kita kebentuk mindset, kok orang lain pada bisa, gue doang yang stuck di sini-sini aja ya. Padahal ya nggak semua yang ditampilkan itu real. Dan yang nggak ditampilin pun biasanya jauh lebih kompleks. Cicilan, utang, bahkan mungkin tekanan kerja yang berat gitu. Makanya kalau setiap buka sosmed kalian langsung ngerasa down, coba kasih jarak. Mute akun-akun yang sering bikin kalian ngebandingin diri, atau batasi waktu scrolling-scrollingnya. Nggak perlu langsung hapus aplikasi, tapi bikin algoritma bekerja untuk kalian, bukan jadi lawan kalian. Follow akun yang kasih value atau manfaat nyata, kayak edukasi keuangan, edukasi bisnis, tips-tips, atau cerita perjuangan hidup yang jujur gitu ya. Karena ya, mau nggak mau, apa yang sering kita lihat itu akan memengaruhi cara kita berpikir dan mengambil keputusan. Kalau yang dilihat isinya pamer-pamer doang, ya maka pikiran kita akan cenderung mengejar pencitraan, bukan progres yang nyata. Tapi kalau yang dilihat adalah inspirasi yang realistis, pikiran kita pelan-pelan diarahkan untuk fokus ke langkah yang benar-benar bikin maju. Next lagi, langkah yang keempat, tetapkan tolak ukur dari diri sendiri. Salah satu racun terbesar dari money dysmorphia adalah kebiasaan membandingkan hidup kita sama orang lain. Masalahnya itu, kita sering ngebandingin behind the scenes versi kita dengan highlight realnya orang lain. Dan jelas, hasilnya bakal bikin minder. Nah, kita bisa coba ubah cara mainnya, bandingin diri sendiri yang sekarang sama diri yang versi dulu. Kalau tahun lalu misalnya tabungan cuma 500.000 dan sekarang udah 3 juta, itu udah prestasi. Kalau dulu tiap akhir bulan selalu minus, sekarang udah bisa bertahan sampai gajian berikutnya tanpa pakai ngutang. Itu progres yang patut dirayakan loh. Nggak peduli orang lain udah sampai mana, yang penting kitanya bergerak maju dari titik awal kita sendiri. Dengan menggunakan tolak ukur pribadi, setiap langkah jadi terasa lebih ringan dan terukur. Kita jadi bisa menghargai proses kecil yang konsisten, bukan cuma hasil akhir yang wah gitu. Dan yang nggak kalah penting adalah mindset kita yang berubah. Dari yang sebelumnya selalu merasa ketinggalan, kita jadi sadar bahwa sebenarnya kita tuh sedang berjalan ke arah yang tepat, cuman jalurnya beda aja sama orang lain. Next, langkah yang kelima, ubah rasa iri jadi inspirasi. Nah, rasa iri itu sebenarnya sangat manusiawi. Kita ngelihat teman-teman yang seumuran, misalnya udah pada punya rumah, udah nikah, punya anak 2, atau tetangga yang tiba-tiba ganti mobil, gitu ya. Pasti ada momen-momen kayak, kapan ya gue bisa kayak gitu? Tapi problemnya adalah, kalau rasa iri ini cuman berhenti di perasaan minder atau ngomel dalam hati, mengutuk diri sendiri, ya nggak akan mengubah apa-apa gitu kan? Coba kita geser sedikit cara pandangnya. Saat melihat orang lain sukses, tanya ke diri sendiri, apa sih yang bisa aku pelajari dari dia? Atau langkah kecil apa nih yang bisa aku tiru mulai minggu ini? Katakanlah misalnya kalian tahu teman kalian rajin ambil kerjaan tambahan di luar jam kantor. Atau pinter nyari peluang investasi kecil-kecilan, ya kalian bisa mulai cari pintu masuk yang sesuai dengan situasi kalian. Perasaan iri yang diolah jadi inspirasi itu efeknya beda banget. Bukannya bikin kita tertekan, tapi justru malah bikin otak kita sibuk mencari cara untuk ikut maju. Jadi rasa iri itu ibarat api. Kalau salah penggunaan atau pengelolaannya, api itu bisa membakar habis semangat kita. Tapi kalau penggunaannya benar, diarahkannya benar, dia bisa jadi bahan bakar yang membuat kita melangkah lebih cepat. Next, step yang keenam, buat rencana keuangan yang realistis, bukan Instagramable atau TikTokable. Nggak jarang insecure itu muncul karena kita bandingin diri sendiri sama orang lain, ikutin standarnya orang lain gitu kan, termasuk juga tentang standar keuangan ideal versi media sosial. Misalnya lihat orang posting ikut money challenge, tantangan keuangan, yang berhasil menyimpan puluhan juta dalam waktu beberapa bulan gitu, kita jadi kepengen juga. Tapi realitanya kondisi kita beda, pemasukan nggak sama, tanggungan nggak sama,
bahkan biaya hidup juga nggak sama. Makanya, rencana keuangan itu harus dibuat sesuai dengan kemampuan dan situasi kita sekarang. Kalau prioritas kalian saat ini adalah melunasi utang, ya fokus dulu ke situ. Kalau belum punya dana darurat sama sekali, mulai nabung dari nominal kecil tapi rutin. Dan kalau mau investasi, nggak perlu langsung yang besar. Yang penting paham dulu instrumennya dan konsisten juga gitu ya. Rencana yang realistis itu ibarat peta jalan yang benar-benar bisa diikuti, bukan cuman gambar indah yang dipajang di dinding ataupun di media sosial. Karena kalau rencananya terlalu muluk-muluk, ujung-ujungnya bukan cuman gagal, tapi juga bikin kita makin insecure dan ngerasa nggak mampu. Sementara kalau rencana itu realistis, setiap target yang tercapai akan membuat kita makin percaya diri dan menambah motivasi untuk lanjut ke tahap berikutnya. Next, step yang ke-7, rayakan kemenangan kecil. Banyak orang ngeremehin pencapaian kecil dalam keuangan karena ngerasa, itu mah belum seberapa. Padahal justru di situ kuncinya. Misalnya, bulan ini kalian berhasil nabung 200.000 tanpa ngutang sama sekali, atau kalian berhasil menahan diri untuk nggak jajan online seminggu penuh. Kedengarannya receh, sepele. Tapi sebenarnya ini bukti kalau kalian itu bisa disiplin dan bergerak ke arah yang benar. Kenapa penting untuk dirayakan? Karena otak kita itu suka dapat sinyal positif ya. Kalau misalkan kalian apresiasi diri sendiri, sekecil apapun itu, otak akan menganggap itu sebagai reward dan jadi lebih semangat mengulangi perilaku yang sama. Gak perlu perayaan yang mahal-mahal, cukup traktir diri sendiri dengan hal-hal sederhana yang bikin kalian happy, atau cuman catat di jurnal, aku berhasil melakukan ABCD minggu ini, misalnya gitu. Lama-lama, kumpulan kemenangan kecil ini akan membuat kalian sadar bahwa progres itu nyata, dan insecure yang dulu terasa besar mulai mengecil. Oke, lanjut lagi. Step yang ke-8, perhatikan lingkungan. Sadar atau enggak, kondisi mental dan finansial kita itu seringkali terpengaruh dan terbentuk dengan siapa kita menghabiskan waktu bersama. Kalau misalkan kalian berada di lingkungan orang-orang yang suka pamer, suka ngeremehin pencapaian orang lain, atau nyindir soal penghasilan, maka wajar banget kalau kalian jadi makin insecure. Tanpa sadar, kalian udah kebawa sama game perbandingan yang gak ada habisnya. Coba deh perhatiin, di sekitar kalian itu, siapa yang bikin kalian termotivasi, dan siapa yang justru bikin kalian capek secara mental. Kalau misalkan ada orang yang bikin energi dan semangat kalian habis setiap kali ngobrol soal uang, nggak ada salahnya untuk mulai jaga jarak sama mereka. Nggak harus langsung di cut off total, dijauhi, atau nggak silaturahmi sama sekali ya. Tapi kurangi intensitasnya. Di sisi lain, cari circle atau lingkaran sosial yang punya value positif buat kalian. Orang-orang yang saling support, yang mau berbagi ilmu, dan nggak bikin kalian ngerasa ketinggalan, tapi justru ngajak kalian untuk bareng-bareng maju gitu ya. Lingkungan yang sehat itu ibarat charger buat semangat dan motivasi kita gitu deh. Kalau kita sering dikelilingi dengan orang-orang yang tulus dan realistis, insecure soal keuangan pelan-pelan akan berubah jadi rasa percaya diri untuk terus berkembang. Lanjut, step yang ke-9, latih rasa cukup. Kadang kita terlalu fokus sama hal-hal yang belum kita punya, sampai lupa kalau sebenarnya ada banyak hal yang udah kita capai atau kita nikmati. Kayak misalnya minggu ini kalian gak perlu keluar uang buat makan karena ada acara kantor yang nyediain makanan gratis, atau tiba-tiba ada temen yang ngasih barang yang udah lama kalian pengenin. Nah, hal-hal kayak gini sering kelewat karena otak kita sibuk mikirin kekurangan gitu ya. Maka, coba biasakan diri untuk mencatat mungkin minimal 3 hal yang kalian syukuri setiap minggu, khususnya yang berhubungan dengan keuangan ya. Nggak harus yang besar-besar, yang penting nyata aja, beneran terjadi maksudnya. Latihan kayak gini bakal bikin pikiran kalian pelan-pelan geser deh. Dari yang tadinya selalu ngerasa kekurangan, menjadi, oh ternyata aku udah punya dan ngalamin banyak hal positif loh.
Dan efeknya adalah insecure soal uang jadi lebih terkendali karena fokus kalian pindah ke apa yang sudah berjalan baik, bukan terus-terusan mengejar sesuatu yang belum ada. Dan terakhir, langkah yang ke-10, investasi ke pengembangan diri, bukan cuma aset. Kita sering dengar kata investasi, tapi yang langsung kebayang itu adalah saham, reksadana, emas, properti gitu ya, Bitcoin. Padahal investasi yang gak kalah penting adalah di skill dan pengetahuan kita sendiri. Soalnya, salah satu alasan kenapa banyak orang gampang insecure soal uang adalah rasa takut gak bisa bertahan atau gak bisa berkembang di masa depan. Dan itu seringnya muncul kalau kita merasa skill dan pengetahuan kita mentok. Coba deh mulai alokasikan sedikit dari penghasilan kalian untuk hal-hal yang meningkatkan kapasitas diri. Bisa ikut kursus online, bisa beli buku yang relevan sama karir kalian saat ini, atau ikut workshop yang menambah relasi dan wawasan ya. Bahkan kadang investasi waktu untuk belajar hal baru tanpa bayar pun bisa berdampak besar juga. Bedanya sama beli aset yang fisik, investasi ke diri itu punya efek jangka panjang yang nggak bisa diambil orang lain. Skill dan pengetahuan yang kalian punya bisa jadi pintu ke penghasilan tambahan, atau peluang kerja yang lebih baik, atau bahkan bikin kalian berani untuk mulai usaha sendiri. Dan ketika kalian tahu bahwa kemampuan kalian terus berkembang, rasa insecure soal keuangan itu akan pelan-pelan terganti sama rasa pede. Karena kalian udah tahu, apapun yang terjadi, kalian punya bekal untuk bangkit lagi. Intinya, rasa insecure soal uang itu sangat wajar. Tapi kalau kita bisa mengarahkan energi itu ke hal yang produktif, kita bukan cuma keluar dari perasaan itu, tapi juga selangkah lebih dekat dengan tujuan finansial kita. Gimana menurut kalian? Ada pendapat lain? Silakan komen di bawah. Dan segitu dulu aja untuk episode kali ini. Semoga bisa membantu dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.